Detik-detik polisi tangkap pencuri motor terjun ke sungai. Polda Sumsel sita ratusan botol miras dan alat kesehatan. Ini tim opsional melakukan penangkapan bahwa SK warga di Bang Odot. Hey. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yohan Nuzmir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Mencoba kabur saat akan ditangkap, seorang pelaku pencurian sepeda motor nekat terjun ke sungai. Pelarian pelaku pun terhenti setelah petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara. Detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor ini dilakukan unit Ranmor Polrestabes Palembang di Jalan Harapan, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu 17 Agustus kemarin. Penangkapan Didit Ramadan ini berlangsung dramatis, di mana pelaku nekat terjun ke sungai saat digerebek oleh petugas. Pelaku yang sempat mencoba kabur dengan cara berenang ke sungai ini terhenti setelah mendengar suara tembakan peringatan ke udara oleh petugas, sehingga pelaku berhasil ditangkap. Didit Ramadan ditangkap petugas karena pelaku telah melakukan pencurian sepeda motor milik Fatoni, warga Pelaju, Palembang. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti pakaian pelaku saat menjalani aksi kejahatannya. Pelaku kita berhasil amankan. Saat kita mau amankan, sempat pelaku ingin melarikan diri dengan cara nyelam, misalnya nyemplung dia ke sungai yang memang di belakang rumahnya itu ada sungai, Sungai Musi. Terus tapi kita tidak henti-henti, kita kejar, kita telusuri. Alhamdulillah berhasil kita amankan dan pelaku kita berikan tindakan tegas yang terukur dan kita proses sesuai apa yang dia perbuat dan kita kembangkan terus di mana TKP lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi masih memburu satu rekan pelaku yang masih buron. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melapor. Selain itu, Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel mengungkap penjualan minuman keras serta perdagangan alat kesehatan dan bahan pembuatan gigi palsu tanpa izin edar. Dua pelaku diamankan dari lokasi berbeda dengan modus memperdagangkan barang tersebut melalui media sosial. Kedua pelaku ditangkap di lokasi berbeda dan digelandang ke Mapolda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan Selasa kemarin. HN, pelaku penjualan alat kesehatan serta perawatan dan bahan gigi palsu tanpa edar, ditangkap saat sedang melakukan transaksi perdagangan melalui online. Sedangkan Handi Wijoyo alias Awe, pelaku penjualan miras tanpa izin, ditangkap di toko Mebel Indah, Jalan Segaran 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Dari pelaku penjualan miras tanpa izin edar, polisi mengamankan barang bukti total sebanyak 849 botol minuman beralkohol dari berbagai merek. 17 botol miras golongan A, 641 botol miras golongan B, serta 191 botol miras golongan C. Handi Wijoyo alias Awe sengaja menjual miras tanpa izin edar melalui media sosial, sedangkan HN sudah 2 tahun terakhir menjual alat kesehatan dan bahan pembuatan gigi palsu tanpa izin edar. Selain penjualan online melalui akun Arapus Behel Shop, HN juga menjual secara offline melalui tokonya. Dari kediaman HN, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 5.564 pieces alat kesehatan, terdiri dari 5.152 alat ortodonti dari berbagai jenis serta 366 bahan tambal gigi atau bahan pembuat gigi dan 7 pemutih gigi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Barli Ramadhani menyatakan kedua pelaku memanfaatkan media sosial sebagai sarana penjualan secara online dan tidak memiliki izin dari pemerintah. Siapa saja bisa membeli di situ karena medianya melalui online. Bisa. Dan itulah kita gunakan undercover, kita gunakan pembelian melalui online yang kita dapatkan ini. Sudah berapa lama? Sudah kurang lebih 1 tahun.
Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan penyidik Krimsus Polda Sumsel dan terancam pasal tentang perdagangan serta perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Satu dari dua juru parkir di kawasan Benteng Kuto Besak Palembang ditangkap unit pidana umum Polrestabes Palembang. Keduanya terlibat penusukan terhadap rekan seprofesinya sesama juru parkir. Yahya, juru parkir di kawasan Benteng Kuto Besak ini tak berkutik saat ditangkap unit pidana umum Polrestabes Palembang Selasa kemarin. Pelaku ditangkap di Benteng Kuto Besak saat sedang menjaga parkir. Saat penangkapan, pelaku mengakui perbuatannya yang telah mengeroyok Deli, rekan sesama juru parkir. Pelaku mengeroyok korban bersama temannya yang masih buron. Pengeroyokan berawal saat pacar korban dikepung pelaku. Melihat pacarnya dikepung, korban kemudian mendekati pelaku dan sempat terjadi cekcok mulut. Tak lama kemudian pelaku mengeluarkan pisau dan menusuk korban, sementara satu pelaku lagi memukul korban dengan tangan kosong. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian tangan dan perut. Dia hanya ibaratnya awalnya memang terjadi salah paham ya, cekcok terus akhirnya dia dengan kawan-kawannya mendatangi korban, langsung dia pukul secara bersama-sama dengan temannya. Profesinya apa bang pelaku dengan Ini juru parkir. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. IRT, aniaya bocah dan rampas emas korban sesaat lagi tetap di Borkol. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Persidangan kasus korupsi penyalahgunaan dana anggaran perjalanan dinas luar dan dalam kota yang dilakukan pimpinan pegawai dan TKI Sekretariat DPRD Pali tahun 2020 dengan terdakwa mantan Sekwa Son Haji dan bendaharanya Frans Wahyudi kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang Jumat kemarin. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Efrata Tarigan, menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, memperkaya diri sendiri dan orang lain telah melanggar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Son Haji divonis hakim dengan pidana 6 tahun penjara, sementara terdakwa Frans Wahyudi dihukum 7 tahun penjara. Kedua terdakwa juga didenda 300 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan penjara. Kedua terdakwa diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar 869 juta rupiah dengan ketentuan apabila tak sanggup membayar dapat diganti pidana 1 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Pali yang menuntut terdakwa masing-masing 7,5 tahun dan 8,5 tahun penjara. Menanggapi vonis majelis hakim, Kasih Pitsus Kejari Pali, Andi Purnomo menyatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan karena ada sedikit perbedaan mengenal pasal yang dijatuhkan hakim. Keputusan tadi, hakim tidak memandang seperti itu memperkaya orang lain, tapi untuk menguntungkan diri sendiri. Mereka. Kalau dari pihak pengadilan, namun kita lihat nanti apa petunjuk pimpinan, apakah kita nanti akan menindaklanjuti. Selain sebagai sekretaris DPRD Pali, terdakwa Son Haji juga merangkap sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Berdasarkan audit inspektorat, ditemukan sejumlah penyimpanan yang dilakukan terdakwa, diantaranya perjalanan dinas keluar dan dalam kota dengan kerugian negara mencapai 1,7 miliar rupiah. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Selain itu, saudara, seorang pria di Palembang ditikam lantaran menegur pelaku yang merusak dekorasi peringatan HUT Republik Indonesia. Akibatnya, korban mengalami luka cukup serius di bagian perut. Usai menjalani perawatan medis di rumah sakit, Rehan, korban penusukan masih terbaring lemas di rumahnya, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Lorong Terusan 1, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Korban mengalami 3 luka tusukan di bagian perut, ditusuk pelaku NK yang tak senang ditegur korban yang merusak dekorasi peringatan HUT RI ke-77. Korban menyatakan kejadian berawal saat dirinya menegur pelaku yang menarik benang bendera dan pernak-pernik perhiasan perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia hingga rusak saat lewat di lokasi kejadian. Tak senang ditegur, pelaku kemudian menantang korban dan perkelahian tak terhindarkan. Pelaku sempat terjatuh namun langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam dan menusuk korban sebanyak 3 kali di bagian perut. Ini dia tuh jatuh tidak bangkit lagi kak. Sudah jatuh itu aku tinggali. Terus aku tinggali, aku ni nak pergi latihan kak. Aku tinggali dia kan, kira dah selesai kan. Tidak lagi nak ribut kan. Ada 10 langkah aku jalan ke arah ke tempat latihan.
ditusuknya dari belakang kan. Tiba-tiba dikejarnya lagi ya? Iya, dikejar lagi, ditusuknya. Kasus penusukan ini telah dilaporkan korban ke Polsek Seberang Ulus 1 Palembang. Polisi masih memburu pelaku yang telah teridentifikasi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polsek Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, meringkus 2 dari 5 anggota komplotan pencurian pipa minyak Pertamina. 3 pelaku lain masih dalam pengejaran petugas. Jajaran Polsek Tungkal Ilir bekerja sama dengan Satgas Pengamanan Pertamina menangkap 2 tersangka pencurian pipa milik Pertamina di Jalan Pertamina Regional 1 Zona 4, Dusun 1 Desa Keluang, Kecamatan Tungkal Ilir, Musi Banyuasin, Senin 15 Agustus 2022. 2 dari 5 anggota komplotan pencurian pipa minyak Pertamina ini ditangkap setelah mendapat laporan dari tim pengamanan Pertamina. 2 tersangka yakni Jody Iskandar, warga Jalan Perindustrian Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, yang bekerja sebagai sopir, dan Andi, warga Dusun 2, Desa Keluang, Kecamatan Tungkal Ilir, Musi Banyuasin. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa pipa yang telah terpotong sebanyak 24 buah, serta mobil yang digunakan untuk mengangkut pipa. Dari aksi pencurian ini, pihak Pertamina Bentayan mengalami kerugian Rp22.500.000. Kapolsek Tungkal Ilir, AKP Panji, sangat mengapresiasi tim atas keberhasilan mengungkap komplotan pencurian pipa minyak milik Pertamina dan akan terus mengejar pelaku lainnya. Keberhasilan pengungkapan perkara pencurian lain pipa ini merupakan keberhasilan dari semua pihak, yaitu Polsek Tungkal Ilir, kemudian staf Unit Ramba, yang dipimpin oleh Rektor Samsul dan Kapten Edi Suseno. Kita bekerja sama secara intensif semenjak kejadian, kita mengumpulkan informasi. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Begal motor nyaris tewas dihajar massa sesaat lagi tetap di Borgol. Min, begal Min, aku nak pergi kemana Min? Begalnya Min. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel,
setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang begal motor di Palembang nyaris tewas kalah berduel dengan korban. Pelaku yang diamankan polisi mengaku nekat membegal untuk menebus motor adiknya yang digadai akibat kekalahannya bermain judi online. Aksi pembegalan ini viral di media sosial. Terlihat pelaku yang berada di bawah terus dihajar korban. Pelaku bersimbah darah memohon ampun pada korban. Pembegalan ini terjadi di Jalan Simpang 3 Sukasari, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, sekitar pukul 5:30 pagi. Saat kejadian, korban membonceng kedua anaknya hendak diantar ke sekolah. Tiba-tiba di lokasi kejadian, pelaku keluar dari semak-semak sambil membawa kayu dan memukul korban. Korban yang mendapat pukulan di bagian lengan kanan langsung merampas kayu dari tangan pelaku dan menghajarnya hingga pelaku tak berdaya. Korban pembegalan Sandi menyatakan berduel dengan pelaku berlangsung lama karena lokasi yang sepi. Kemudian ada penjual sayur yang melintas dan membantu memegang kaki pelaku. Dia keluar dari semak-semak langsung, memegang itu tuh kan. Nah, memegang semak-semak itu langsung aku stop agak jauh, aku gilo aku kan. Jadi aku agak stop. Nah, dia maju terus, dia maju langsung ngayun ke itu. Tangkis maki ini. Dia dalam semak-semak atau di jalan? Dalam semak-semak, dalam niat. Sembunyi dia. Pelaku yang telah babak belur bahkan sempat menjadi korban abuk pasar dan diamankan petugas ke Mapolsek Sukarapi, Palembang. Pelaku begal Anton menyatakan rencananya hasil pembegalan untuk menebus motor adiknya yang telah digadaikan akibat kecanduan judi online. Dia ditangkis, lalu ditangkap dia, Pak. Lalu aku yang dipukul kepala. Kakak kena di mana saat itu? Sini, Pak. 2 kali dia. Jadi korban aku terguling, dikulat oleh dia kan, dibantu anaknya, babet pakai helm. Kanit Reskrim Polsekta Sukarami Palembang, Ibtu Deni Irawan menyatakan pelaku terancam pasal 365 KUHP ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pada soal siluet TKP di TKP Curas tadi, kita mengamankan kayu, alat dipakai untuk kejahatan, untuk memukul korban, kemudian sepeda motor korban, kemudian baju ada bekas darah. Polsek Sukarami masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, tidak menutup kemungkinan adanya aksi kejahatan lainnya yang dilakukan pelaku. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. 1 dari 3 pelaku penggelapan sepeda motor diringkus Subdit Jatanras Polda Sumsel. Aksi pelaku terekam dan viral di media sosial. Pelaku mengaku beraksi bersama teman wanitanya yang mendapat bagian Rp200.000 karena kecanduan judi online. Dari rekaman terlihat jelas wajah kedua pasangan sejoli ini saat membawa kabur motor korban sambil tersenyum. Pelaku bernama Dika berkemeja hitam mengenakan topi, membonceng kekasihnya yang juga seorang pelaku. Keduanya meminjam motor korban kemudian kabur tak kembali. Berdasarkan keterangan korban dan bukti rekaman, identitas keberadaan pelaku diketahui. Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan kemudian melakukan penggerebekan. Pelaku Dika dengan ciri khas rambut dicat berwarna kuning tak berkutik ketika ditangkap saat bekerja di sebuah rumah makan di kawasan Alang-Alang Lebar, kilometer 11 Palembang. Dari kicauan pelaku ini, polisi menggerebek tempat lokasi pelaku perempuan, namun kekasihnya tersebut sudah tidak ada di tempat. Polisi mengamankan kemeja hitam yang digunakan pelaku yang ternyata sudah tinggal serumah. Dika mengaku kekasihnya yang menyuruh melakukan pencurian motor, sedangkan rekannya menjual motor korban. Dika mendapat bagian Rp200.000 digunakan untuk bermain judi online. Motor kemarin? Tidak tahu.
Dapat bagian berapa? 200 Kak. Kita orang berapa itu jatuhnya? Orang 3. Terus uang 200 untuk apa tuh? Main judi Kak, main slot. Main slot. Main berapa ketagihan biasanya? Di warnet ya? Kasubdit Jatanras Polda Sumatera Selatan, Kompol Agus Prihandidika menyatakan pelaku masih menjalani pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan ada tindakan kejahatan lain yang dilakukan pelaku. Pelaku ini meminjam motor kepada korban, kemudian motor tersebut dibawa lari oleh pelaku. Masih sama kawan perempuan ya Pak? Ya benar. Pada saat melakukan dan membawa lari motor tersebut bersama teman perempuan. Polisi mengamankan sepeda motor korban yang telah dijual para pelaku. Polisi masih memburu 2 rekan pelaku, salah satunya teman wanitanya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Saudara, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yohanes Mir, sampai jumpa. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1